15 Oktober, Pesta Santa Teresia dari Avila atau Teresia dari Yesus. Ada saat ketika seluruh ciptaan mengeluh dalam dirimu, seperti tanah kering menanti hujan yang tak kunjung datang. Kata-kata doa terasa hampa, pujian kehilangan arah, dan engkau duduk di hadapan Allah dengan dada yang sesak oleh sesuatu yang tak terucap. Jangan takut, itu bukan kekosongan, itu roh yang sedang berdoa di dalammu dengan keluhan yang tak terucapkan. Begitulah Santa Teresia Avila memulainya, seorang perempuan muda yang melangkah ke biara, bukan karena nyala cinta surgawi, melainkan karena langkah paling masuk akal pada saat itu. Namun Tuhan yang lembut tidak menuntut kesempurnaan di awal. Ia hanya menunggu hati yang mau tinggal. Dan di dalam tinggal itu, roh mulai bekerja, menyelam jauh ke dalam luka dan keinginan yang belum bernama, mengolahnya menjadi doa yang lebih jujur dari segala lisan. Setiap air mata yang tak dipahami menjadi bahasa yang hanya Allah sendiri mengerti. Lalu suatu hari sabda Tuhan yang lama ia baca tanpa rasa tiba-tiba menyala. Peraturan Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Teresa menyadari ketaatan bukan rantai, tetapi akar yang menancap dalam tanah kasih. Di situ jiwa disegarkan, di situ mata mulai jernih. Melihat bahwa kehendak Tuhan bukan untuk membatasi, tetapi menuntun agar kita tidak hilang. Dan semakin ia tenggelam dalam doa, semakin ia diundang keluar dari tembok biara untuk menanam kembali pokok anggur yang nyaris kering. Reformasi yang lahir bukan dari rencana besar, tetapi dari cinta yang tumbuh dalam keheningan. Teresa tahu ranting tak dapat berbuah bila tidak melekat pada pokoknya. Maka ia berkata kepada para suster, "Tinggallah dalam Kristus, ia tidak akan meninggalkanmu, bahkan ketika semua yang lain berpaling." Ia berjalan dari kota ke kota, di bawah mata yang mencurigai, di tengah tubuh yang sakit dan lelah, tetapi hatinya tetap bernyanyi, "Di luar Engkau Tuhan, aku tidak dapat berbuat apa-apa." Setiap biara yang lahir dari tangannya adalah buah dari ranting yang tetap bertaut pada sang pokok hidup. Dan ketika suatu hari kudanya melemparkannya ke sungai, ia terendam lumpur. Ia menatap langit dan berkata dengan senyum yang jujur, "Jika begini engkau memperlakukan sahabatmu, tidak heran engkau punya begitu sedikit dari mereka." Kata-kata itu bukan keluhan, melainkan doa seorang yang telah begitu dekat dengan Allah, hingga berani menertawakan penderitaan di hadapannya. Ia tahu persahabatan sejati dengan Tuhan adalah kejujuran tanpa topeng, membiarkan cinta menembus juga keluh kesah. Kini di ujung hidupnya ketika tubuhnya habis oleh perjalanan, ia berbisik, "Saatnya Tuhan bertemu muka denganmu." Dan ia pun pergi, meninggalkan gereja dengan warisan yang tak dapat layu, bahwa kontemplasi sejati selalu melahirkan kasih yang berbuah. Maka diamlah sejenak dan biarkan roh yang sama berdoa di dalammu. Dengarkan keluhan tanah yang gersang di hatimu. Biarkan sabda menyegarkan jiwamu. Dan tinggallah dalam sang pokok anggur. Sebab hanya ranting yang melekat yang akhirnya berbuah. Buah kesetiaan di tengah badai. Buah ketaatan yang manis. Buah cinta yang tidak takut terluka. Di sanalah engkau akan mengenal rahasia para kudus, bahwa di tengah keheningan, di antara rintihan ciptaan dan doa tanpa kata, Tuhan sedang membentuk jiwa menjadi taman yang subur bagi kasih-Nya. Terima kasih Santa Teresa dari Yesus,